Nun wal qalami wa ma yasturun adalah wahyu yang kedua yang Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang pentingnya membaca dan menulis, pentingnya menuntut ilmu, pentingnya belajar. Wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Seperti iqra bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Tetapi kenapa tidak mengatakan iqra bismillah? Kembali ke Al-Quran, kembali langsung ke sunnah, ke Nabi. Gak usah pakai ulama. Memang lu pernah hidup di zaman Nabi? Mustafa terima qasidana waghfir lana ma madha Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina, Muhammadun dzikruhu fardun ala bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-bunuh wal-rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal-ruh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah pagi yang berkah ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mendirikan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ta'lim setiap Rabu pagi. Salawat dan iring salam semoga Allah mencurahkan kepada uswah qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat beserta salam tercurahkan pula bagi kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan masih surah Al-Qalam atau surah Nun. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin tambahkan dari pembahasan awal kemarin. Surah Nun ini atau surah Qalam ini adalah wahyu yang kedua yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW setelah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima. Dan Nun wal qalami wa ma yasturun adalah wahyu yang kedua yang Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, surah ini berbicara tentang pentingnya membaca dan menulis, pentingnya menuntut ilmu, pentingnya belajar. Saudaraku yang dirahmati Allah, sehingganya suatu keanehan yang luar biasa ketika itu baginda Rasulullah, seorang yang ummi, yang memang lahir dan dibesarkan dari kalangan orang-orang sederhana, meskipun Rasulullah itu keturunan dari bangsawan. Rasulullah anak yang yatim dan piatu, jauh dari kemewahan. Rasulullah tidak mengenyam pendidikan yang luar biasa, yang tinggi, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mendidik dan mengajarkan baginda Rasulullah SAW, sehingga ini membuat orang-orang kafir musyrikin ketika itu merasa aneh, sehingga mengatakan Muhammad itu orang gila. Mana mungkin kalau orang nggak pernah belajar, tetapi kok pemikirannya jauh begitu. Rasulullah dibilang penyihir dan sebagainya. Maka kemarin sudah kita bahas
Dijawablah oleh Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat Tuhanmu termasuk orang yang gila. Kata majnun itu asal kata dari kata janin, artinya tertutup. Jannah sama. Kalau janin itu kan masih nggak kelihatan, tertutup. Majnun, orang yang tertutup akal pikirannya. Jannah, sesuatu yang nggak kelihatan oleh mata kita. Coba hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita perhatikan dua surah ini, baik surah Al-Alaq dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, terus pada ayat surah Al-Qalam ini, wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Coba perhatikan. Kedua surah ini sama sekali tidak menyebut kata Allah di dalamnya. Seperti Iqra bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, tetapi kenapa tidak mengatakan Iqra bismillah? Ma anta bi ni'matillah gitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut kata Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanmu. Allah tidak mengatakan Allah. Tentu ada maksudnya. Begini, orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang musyrikin, orang kafirin, mereka menyebut Tuhan mereka juga dengan sebutan Allah. Nanti kalau disebut Iqra bismillah, bacalah dengan nama Allah, ya saya juga kalau saya juga menyebut nama Allah. Cuma kan harus beda Allahnya mereka dengan Allahnya Muhammad. Karena mereka juga menyebut Tuhan-Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Tapi beda kalau di lagu tuh Pak. Kalau lagu-lagu di qasidah, lagu gambus itu lagu Allah, 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 ya Allah, gitu kan? Allah, penyebutan Allah dalam lagu itu artinya haqqan, Pak. Allah, luar biasa gitu. Jadi kalau orang Arab menyebut kata Allah itu nggak selalu Allah yang kita maksud. Jadi kalau dalam lagu Allah, 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 Allah itu lagu Islam banget tuh ya. Padahal itu lagu cinta tuh Pak. Lagu cinta. Jadi menyebut nama Allah di situ bukan yang dimaksud Allah menyebut Allah lafzul jalalah, tapi Allah menunjukkan ketakjubannya. Hati-hati. Karena tidak semua Arab itu Islam. Tapi kalau Islam itu ya bisa saja Arab. Ya Pak? Contoh misalkan begini. Kalau ada orang nyetel lagu gambus misalkan di dalam masjid, diomelin nggak kira-kira? Nggak diomelin. Kenapa? Arab. Misalkan seperti lagu Magadir, Magadir ya Ghambil Ana, Magadir, itu nggak boleh saya tuh. Tapi saya lagi nonton jadi boleh. Sama aja isinya sama lagu Meggy Z, sama lagunya Mansur S sama sebetulnya. Cuma Mansur bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Nah jadi karena orang melihatnya itu Arab, wah ini mah sholawat gitu. Karena Arab ini mah Islam, padahal nggak sama. Arab dengan apa nggak selalu yang namanya Arab itu Islam. Tapi kalau orang Islam itu bisa saja dia orang Arab. Itu ya Pak ya, harus kita pahami. Nah, jadi penyebutan Rabbika itu agar Allah ingin menunjukkan kepada mereka orang-orang musyrikin yang dimaksud Tuhannya Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala, bukan Allahnya mereka. Kemudian kemarin ayat yang berikutnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Di situ ada nun taukid. Sungguh, berarti memang Allah ingin menunjukkan bahwa benar-benar nggak main-main
Wa inna, sesungguhnya. Ada di situ la ajran, la-nya lamun taukid. Betul-betul juga, sungguh betul-betul bagimu tidak ada pahala yang terputus. Mamnun artinya terputus. Begini Pak, mamnun itu kalau saya gambarkan seperti multi level. Dulu Rasulullah mengajarkan sahabat, satu sahabat mengajarkan sahabat yang lain, kemudian dari sahabat ini mengajarkan para tabi'in, tabi'in mengajarkan para tabi'in, tabi'in mengajarkan para ulama-ulama. Para ulama ini kemudian ilmunya sampai kepada kita. Jadi kita salat, kita puasa, kita zakat, kita haji, dulu ilmunya satu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kitab Wa bisanadil muntasir ilal muallif rahimahullah taala. Jadi ilmu itu harus sampai kepada Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu, kata Rasulullah, sebagaimana kamu melihat aku salat. Emang kita pernah ngelihat salat Nabi? Orang kita hidup bukan di zaman Nabi. Makanya kalau ada orang bilang kembali ke Al-Quran, kembali langsung ke sunnah, ke Nabi, gak usah pakai ulama. Emang lu pernah hidup di zaman Nabi? Lu pernah ngeliat rukun Nabi bagaimana? Sujud Nabi bagaimana? I'tidal Nabi bagaimana? Lu pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat. Yang lihat siapa? Sahabat. Sahabat dicontoh oleh siapa? Tabi'in yang mengikuti sahabat. Tabi'in diikuti tabi'in yang mengikuti tabi'in. Tabi'in diikuti para ulama-ulama. Sampai guru ngaji kita nih di Al-Mujahidin, nyambung kepada Rasulullah. Nah, pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kebaikan-kebaikan yang sampai sama kita nih ghairu mamnun, enggak bakal terputus, terus pahalanya dapat. Man dalla ala khairin ka ajri fa'ilih. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Saya sudah sampaikan ini. Jadi kebaikan itu seperti itu, multi level, terus naik terus, nggak akan pernah terputus. Nah, ini satu ibrah, satu pembelajaran buat kita. Begitu dengan diri kita. Ketika kita mencontohkan kebaikan, kita mengajar kebaikan, mengajak kepada kebaikan, ada orang yang mencontoh kebaikan kita, ada orang yang meniru kebaikan kita, ada orang yang ikut kebaikan karena seruan kita. Selama mereka melakukan kebaikan ghairu mamnun, kebaikan kita nggak putus-putus, terus kita dapat sahamnya, dapat bonusnya. Sebagai top down, top up gitu. Begitulah kata Allah. Ghairu mamnun, kebaikannya Rasulullah tidak akan pernah terputus. Mamnun juga bisa diartikan tidak pernah disebut-sebut. Mamnun. Jadi Allah memberikan nikmat kepada Rasulullah yang tak pernah disebut-sebut. Paling gak enak Pak kalau dikasih sesuatu disebut-sebut. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita makna mamnun. Jika kita melakukan kebaikan nggak usah disebut-sebut. Sekarang aja dia dulu mah dia ya nggak tahu dah dulu mah gua gitu kan. Disebut-sebut nggak enak tuh. Kalau kita melakukan kebaikan, kemudian kebaikan itu kita sebut-sebut dan orangnya denger gitu, nggak enak. Ghairu mamnun seperti itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di situ juga ada nun taukid. La-nya la taukid, la'ala asalnya la'ala, ala tinggi, la'ala benar-benar tinggi, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala benar-benar dalam ketinggian khuluqin azim, ketinggian akhlak yang agung. Coba, benar-benar ketinggian akhlak yang agung. Maksudnya gimana? Akhlaknya Rasulullah itu agung banget. Emang seperti apa akhlaknya Rasulullah itu? Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjawab, wa kana khuluquhul Quran.
adalah akhlaknya Rasulullah, itu adalah Quran. Quran berjalan, itulah akhlaknya Rasulullah. Apa yang ada di Quran ini, itulah yang dijalankan oleh Rasulullah. Makanya disebutannya khuluqin azim, memiliki akhlak yang agung. Dan dalam ungkapan pendapat seorang ulama, seseorang belum bisa berakhlak kalau dia belum bisa berkorban. Gitu. Jadi akhlak itu harus ada pengorbanan. Contoh begini, ada orang kurang ajar mungkin, gue tabok juga di bocah. Itu kan butuh pengorbanan untuk mereda marahnya kita. Astagfirullah, nggak jadi ditabok. Itu namanya akhlak. Bagaimana Rasulullah SAW disambitin, dilemparin kotoran, dihujat, difitnah, dicaci maki, dibilang gila. Apa yang dibalas oleh Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena dia enggak tahu siapa saya. Bisa enggak kita nyontohin begitu lagi lewat mobil kita sambil sama kacanya pencak terang, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bisa enggak kira-kira itu Ustaz Soleh? Oh, kalau belum bisa begitu belum berakhlak. Bisa nggak begitu? Nggak bisa gitu. Rasulullah begitu. Ketika disambit, dilemparin kotoran, dicaci, dimaki, apa yang dijawab, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia berdoa kepada Allah agar yang mencaci maki itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita begitu. Ada orang kesal apa benci sama kita, ya kan? Ketika dia dapat kesusahan, mampus lu. Dan begitu, Rasulullah nggak begitu, malah didoakan. Bagaimana Da'sur dulu ketika membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pedangnya itu udah di lehernya Rasulullah. Kemudian ditolak Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Da'sur nggak bisa membunuh Rasulullah. Akhirnya diambil pedang itu oleh Rasulullah. Ketika pedang itu udah sampai di lehernya Da'sur, Rasulullah punya kesempatan untuk menggorok si Da'sur. Tapi Rasulullah nggak lakukan. Sampai Da'sur bertanya, kenapa kau nggak lakukan ya Rasulullah? Dengan kemuliaan akhlaknya, Da'sur itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Begitu tinggi akhlakmu wahai Muhammad. Kau bukan orang pendendam, kau bukan orang pembenci. Padahal kau bisa membunuh aku, tetapi kenapa kau tidak bunuh? Dengan ketinggian akhlaknya itulah Da'sur ketika itu juga bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan bisa kita contohin, bisa kita contohin dari jalanan ya, insya Allah. Hadis kalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita masuk pada ayat berikutnya. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ بالمهتدين فلا تطع المكذبين فستبصرون ويبصرون. Maka sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan melihat mereka. Wa yubsirun, dan mereka pun orang-orang kafir akan melihatmu. Maksudnya begini, antepin dek bagenin kata orang meluyuh.
biarin aja. Satu saat nanti wahai Muhammad, mereka yang mengatakan kamu gila, orang stres, orang gak waras, satu saat nanti kamu akan lihat dia pun akan melihat. Artinya nanti juga pasti juga nanti akhirnya tahu siapa sebenarnya yang benar. Akan kelihatan siapa yang benar. Merekakah orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Rasulullah itu gila, atau mereka yang gila? Nanti kamu akan lihat wahai Muhammad. Dan sekarang terbukti apa yang dijanjikan oleh Allah itu terbukti, dicatat dalam sejarah sampai saat sekarang ini. Baginda Rasulullah SAW adalah 100 orang pertama yang ditulis oleh Michael Hart, tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini. Benar nggak? Rasulullah yang dibilang gila, yang orang dibilang orang waras, dibilang orang geblek. Ternyata dunia mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin, seorang tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini. Ternyata apa yang difirmankan Allah itu benar. Meskipun ada sebagian orang yang ingin dan selalu berusaha untuk terus meredam ketinggian kemuliaan akhlaknya Rasulullah SAW. Bagaimana reaksi kaum muslimin, reaksi dunia ketika Rasulullah dibikin karikatur misalnya? Tetap saja ada yang berkeinginan menjatuhkan Rasulullah, tetapi yang membela Rasulullah jauh lebih banyak. Cuma sayang berhenti sampai di sini doang. Kemarin seru banget tuh, Denon nggak minum aqua, nggak minum pit, sekarang balik lagi. Nggak bisa kita terlepas dari mereka. Iya kan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kena produk mana tuh kemarin tuh. Sekarang udah lupa lagi, saya lihat sekarang mau apa di Bandung tadi aqua lagi sama pit. Kemarin udah 2-1 Masya Allah, luar biasa pembelaan kepada Rasulullah SAW. Hadis kalian yang dirahmati Allah, wa yubsirun, dan mereka pun akan melihatnya. Dunia, orang-orang kafir, orang-orang musyrik sekarang melihat bahwa Rasulullah SAW itu bukan orang gila. Bi ayyikumul maftun. Ayo, kata Allah, siapa yang gila? Siapa sih yang gila? Mereka, kamu akan melihat dan mereka akan melihatmu. Siapa yang gila? Mereka apa kamu? Kamu apa mereka? Oh, ternyata jawabannya mereka yang gila. Gitu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilih. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, dialah Allah a'lam, yang lebih tahu. Biman, siapa yang dhalla, sesat, an sabilih, dari jalannya, wa huwa, dan dia Allah Tuhanmu, a'lamu, lebih tahu, bil muhtadin, siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Allah yang lebih tahu siapa yang orang-orang yang mendapatkan hidayah, siapa orang-orang yang sesat. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lanjutan ayat ini masih ada korelasinya. Pertama, apa yang harus kita perbuat? Fala tuti'il mukadzibin. Jangan kau taati orang-orang yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Ini menjadi ibrah buat kita semua. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Kita enggak boleh menjadi orang yang ragu akan kebenaran Allah.
Kita lihat dunia barat sekarang itu sedang semangat-semangatnya, Pak, di mana cahaya agama Allah di negeri barat ini sekarang sudah mulai luar biasa. Kita bersyukur banyak saudara-saudara kita yang ada di Eropa sekarang. Bahkan banyak gereja-gereja berubah fungsi menjadi masjid. Ini Allah tunjukkan siapa yang gila, kamu atau mereka ini. Ternyata yang gila betul memang mereka, bukan yang Muhammad. Ternyata ajarannya Rasulullah SAW itu memang benar adanya dan diterima oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Dari hasil pemikiran mereka, pengkajian mereka, penelitian mereka, ternyata inilah agama yang betul-betul membawa kesejukan dan kedamaian sebagai agama solusi. Barangkali berbeda dengan kita ini yang kebanyakan menjadi muslim karena keturunan. Tapi saudara-saudara kita yang di barat itu dari hasil pengkajian, penelitian, mentelaah, ternyata dibanding-bandingkan semua ajaran itu, inilah agama yang betul-betul membawa ketenangan, agama yang rasionalis, agama yang betul-betul mengajar kepada kebenaran. Dengan hidayah Allah, mereka terbuka hatinya untuk menerima kebenaran Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa orang yang mendapatkan petunjuk, siapa orang yang sesat. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah bil muqtadin, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang mengikuti Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain dulu tuh di zamannya Rasulullah, mereka lah orang-orang yang sesat. Karena itu fala tuti'il mukadzibin, kita nggak boleh mentaati orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena dengan kebenciannya mereka itu berusaha selalu memadamkan cahaya Allah dengan propaganda, dengan segala macam. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Tapi Allah berjanji, wallahu mutimmu nurih, Allah akan menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu membencinya. Berapa banyak orang yang berusaha untuk merubah satu ayat saja dalam Al-Quran ini, mereka nggak mampu dan selalu ketahuan. Nggak bisa, soalnya bahasa Quran itu nilai sastranya sangat tinggi, nggak bisa dibuat-buat. Berkali-kali kita sering lihat di share di WA dan sebagainya, ada Al-Quran cetakan baru yang beberapa ayat dirubah, kemudian hurufnya ditambah-tambahkan, ya ketahuan. Karena ini janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya yang turunkan Al-Quran, saya yang jaga kemurnian Quran itu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hati-hati jangan mentaati pendustaan orang-orang kafir. Ya, kita miris kalau ada orang yang hanya karena ingin sesuatu sampai dia tega menjual agamanya. Banyak sekarang. Yang penting aman, udah dapat posisi. Ya Allah, selalu diutak-atik, selalu nggak udah-udahnya. Inilah ujian seperti apa yang dirasakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita dapatkan itu cerita-cerita tentang orang-orang yang selalu berusaha memutarbalikkan fakta dan sebagainya dan sebagainya. Fala tuti'il mukadzibin, jangan kau taati mereka, jangan kau dengarkan mereka, tapi ikutilah Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, As-Sunnah,
kemudian ijma' para ulama, fatwa-fatwa para ulama, inilah yang akan menyelamatkan kita. Di akhir zaman kata Rasulullah, nanti min asratis sa'ah, tanda dekatnya hari akhir, banyaknya bermunculan para ulama-ulama ulama-ulama yang jahat. Bagaimana gambaran ulama yang jahat itu? Mereka itu orang yang bodoh, mereka enggak mengerti, akan tetapi mereka berfatwa. Fatwanya bukan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, petunjuk para ulama-ulama terdahulu, tetapi fatwanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingannya kata Rasulullah. Kalau ini sudah terjadi, dallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Hati-hati, hati-hati. Bukan hanya mereka yang sesat, dia bikin sesat orang. Hati-hati. Maka kata Allah, fala tuti'al mukadzibin, hati-hati kamu jangan taati orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya kan? Oh, ternyata kemarin saya survei beberapa masjid Mujahidin, belum masuk juga nih permohonan rekomendasinya belum. Terakhir tanggal 9 kemarin ya. Kalau yang 100 hari Pak Wali itu. Nah, itu di daerah Pengasinan itu banyak juga Pak aliran-aliran yang Syiah itu udah banyak Pak. Saya menelusuri Syiah udah banyak. Ahmadiyah juga bertumbuh sebagian di dalam. Jadi kelompok-kelompok kecil. Nah, ini kan PR buat kita nih, PR buat saya juga. Sekarang ada orang yang berprinsip begini Pak, amal ma'ruf hanya mengajak kepada kebaikan, tetapi nggak bisa nahi anil munkar, mencegah kemungkaran. Setelah saya ngobrol-ngobrol, prinsipnya begini, saya nggak ganggu mereka selama mereka nggak ganggu saya. Pokoknya bodo amat dia mau bagaimana, yang penting dia nggak ganggu saya. Begitu sudah prinsip. Nah ini yang membuat subur Pak. Jadi aliran-aliran tuh udah mulai banyak. Yang tadi itu gurunya nggak ngerti apa-apa, dia sesat dan wa'adhallu dan akan menyesatkan. Nanti jangan aneh kalau di Depok ada orang nikah nggak pakai wali, gitu kan? Cukup berdua, calon suami istri, nggak pakai saksi dan sebagainya. Ya, nanti ajaran-ajaran itu kalau kita nggak bentengi, waduh bahaya. Ini yang menjadi PR kita nih ke depan, gitu ya. Itu dari hasil kemarin, Ahad kemarin saya beberapa teman keliling-keliling gitu ya, seperti itu. Barangkali ini obrolan kita nanti kita akan teruskan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan obrolan kita ini ada manfaatnya. Jadi begitulah sisi perjuangan Rasulullah di dalam berdakwah. Rasulullah dibilang gila, Rasulullah dan sebagainya. Jadi gangguan fisik dan mental sudah Rasulullah rasakan, tetapi intansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.